Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak solih dan solihah. Alhamdulillah, kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi pelajaran 11, yaitu tentang kisah keteladanan Wali Songo. Anak-anak simak dengan baik ya. Baik anak-anak boleh siapkan bukunya. Dan bila sudah siap, anak-anak boleh membuka buku paket PAI halaman 148. Baik anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengar kisah para wali songo? Nah, bila belum, Ibu akan menceritakan kisah para wali songo. Anak-anak, Wali Songo adalah sebutan yang diberikan kepada para penyebar agama Islam di Indonesia. Mereka adalah para ulama yang luar biasa. Ilmu pengetahuan agamanya sangat tinggi. Kemudian ketaatannya kepada Allah SWT juga sangat dalam. Para Wali Songo adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah SWT. Oleh karena itu, Allah memberikan mereka karamah. Apa itu karamah? Karamah adalah kekuatan atau keajaiban yang diberikan Allah SWT kepada para wali. Nah anak-anak, ulama atau wali songo itu ada 9. Kesembilan wali Allah ini menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, mulai dari ujung Jawa bagian barat hingga Jawa bagian timur. Mari kita pelajari, dimulai dari wali songo yang pertama, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau bisa disebut Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah tokoh tertua di kalangan wali songo. Beliau adalah seorang ulama besar dan berpengaruh. Beliau menjadi guru para wali dan penasihat bagi sultan. Menurut sejarah, Maulana Malik Ibrahim berasal dari Arab Saudi. Namun, ada yang mengatakan dia berasal dari Gujarat, India. Ayahnya bernama Barebat Zainul Alam. Ayahnya memerintahkan Sunan Gresik untuk menyebarkan Islam ke wilayah selatan. Bersama dengan 40 orang rombongan. Mereka tiba di Gresik pada tahun 1380 Masehi. Dan Nusantara masih dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Sultan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid dan pesantren. Banyak murid dan datang ke pesantrennya untuk mendalami ilmu agama. Kemudian, Wali Songo yang kedua ada Raden Rahmat atau bisa disebut Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Ali Rahmatullah. Beliau merupakan putra Syekh Ibrahim Asmarakandi dengan Dewi Chandrawulan. Ayahnya seorang ulama di Asia Tenggara. Dari silsilahnya dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-23. Sunan Ampel mendarat pada tahun 1443 Masehi di pantai Tuban bersama keluarganya. Kemudian dia mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat menyebarkan Islam ke wilayah Ampel Denta dekat Surabaya. Di sini Raden Rahmat membangun masjid sebagai pusat dakwah. Selain masjid, dia juga mendirikan pesantren untuk mendidik masyarakat belajar agama Islam. Kemudian banyak masyarakat yang datang dan tinggal di pesantren. Ajaran Raden Rahmat yang terkenal adalah Moh Limo
atau artinya tidak mau 5 perkara, atau yang dimaksud dengan tidak mau melakukan 5 hal yang tercela. Apa itu? 5 perbuatan yang tercela yaitu adalah moh main, tidak mau berjudi, moh ngombe, tidak mau mabuk, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, tidak mau mengkonsumsi narkoba, dan yang terakhir, moh madon, tidak mau berzina. Dengan ajaran moh limo, masyarakat terhindar dari perbuatan maksiat, sehingga mereka menjadi orang yang taat beribadah. Selanjutnya Raden Paku atau Sunan Giri. Nama kecil Sunan Giri adalah Raden Paku atau Jaka Samudra. Beliau ada putra dari Syekh Maulana Ishaq, yang merupakan seorang ulama dari Gujarat, India. Dan ibunya adalah putri Bupati Blambangan, Jawa Timur. Di kalangan Wali Songo, Sunan Giri dikenal sebagai ahli politik dan ketatanegaraan. Dia menyusun peraturan ketetapan kerajaan dan pedoman tata cara di keraton. Karyanya inilah yang kemudian digunakan di kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, dan Mataram. Selanjutnya ada Syarif Hidayatullah atau bisa disebut Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448. Ayahnya seorang sultan Mesir bernama Syarif Abdullah. Dan ibunya adalah putri Raja Siliwangi. Saat usianya 20 tahun, Sunan Gunung Jati pergi ke Mekah untuk mendalami ilmu agama. Setelah itu dia pergi ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Sultan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah pernah menjabat menjadi raja di Nagari Caruban. Selanjutnya yang kelima ada Maulana Makhdum Ibrahim atau disebut Sultan Bonang. Sultan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel yang lahir di Tuban pada tahun 1465 Masehi. Ayahnya mendidik dengan disiplin. Maulana Makhdum Ibrahim diutus ayahnya untuk berdakwah di Tuban. Selain itu, dia juga menyebarkan Islam di daerah Pati dan Bawean. Untuk memperlancar dakwahnya, beliau mendirikan pesantren di Tuban. Ketika berdakwah, dia menggunakan gamelan, yaitu kesenian rakyat Bonang. Menggunakan gamelan tersebut adalah untuk menarik perhatian masyarakat agar datang ke masjid. Kemudian, masyarakat berbondong-bondong ke masjid. Setelah itu, Sunan Bonang menjelaskan makna tembang yang dinyanyikannya. Salah satu tembang yang terkenal adalah Tombo Ati, atau artinya penawar hati. Menurut tembang atau lagu tersebut, obat hati ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat malam dan tahajud. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh untuk belajar kesolehannya. Yang keempat, rajin berpuasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, banyak berzikir di waktu malam. Nah, yang keenam ada Raden Kosim atau bisa disebut Sunan Derajat. Raden Kosim adalah putra dari Sunan Ampel. Dia merupakan saudara Sunan Bonang. Setelah dewasa, Sunan Derajat diutus ayahnya untuk berdakwah ke wilayah Gresik. Kemudian Raden Kosim menetap di kampung Jelak, Banjarwati. Di tempat tersebut dia mendirikan surau atau kemudian menjadi pesantren. Masyarakat sekitar banyak yang datang dan berguru kepadanya. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat sangat arif dan dermawan. Cara berdakwahnya yaitu dengan cara mengadakan pengajian,
di masjid. Dia mendirikan pesantren untuk mengajarkan ilmu agama. Salah satu nasihat Sunan Derajat kepada muridnya adalah Bapang den simpangi, ono catur mungkur. Artinya, jangan mendengarkan perkataan yang menjelek-jelekan orang lain. Selanjutnya ada Jafar Shadiq atau bisa disebut Sunan Kudus. Sunan Kudus putra dari Sunan Ngudung dan ibunya yang terkenal bernama Syarifah atau cucu dari Sunan Ampel. Sunan Ngudung adalah panglima kerajaan Demak yang terkenal. Ketika ayahnya wafat, Jafar Shadiq atau Sunan Kudus menggantikan posisinya sebagai panglima perang dan memiliki keahlian dalam strategi perang. Selama menjadi panglima, kerajaan Demak meluaskan wilayahnya hingga Cirebon dan Madura. Kemudian, beliau pernah mendirikan masjid di kota Tajuk. Kemudian diubah namanya menjadi Quds, yang artinya suci. Masyarakat mengenalnya sebagai kota Kudus. Kemudian, Jafar Shadiq dikenal dengan nama sebutan Sunan Kudus. Selanjutnya ada Raden Syahid atau disebut dengan Sunan Kalijaga. Beliau adalah putra dari Bupati Tuban, yaitu Arya Wilwatika. Raden Syahid adalah murid Sunan Bonang. Selain itu, dia juga pernah belajar ilmu agama kepada Syekh Sutabaris di Palembang. Dalam penyebaran Islam, Sunan Kalijaga memadukan dakwah dengan seni budaya masyarakat. Dia menciptakan wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, ukir-ukiran, dan batik. Di antara tembang yang diciptakannya yaitu Ilir-Ilir dan Dandang Gula Samarangan. Ada pula gamelan yang dibuat oleh Sunan Kalijaga adalah Kai Naga Wilayah dan Kai Guntur Madu. Kedua gamelan tersebut saat ini disimpan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, Jawa Tengah. Kedua gamelan tersebut dinamakan dengan gamelan sekaten. Sunan Kalijaga dikenal pandai mendalang hingga sebagai masyarakat memanggilnya sebagai Ki Dalang Bengkok. Saat beliau mendakwah, Sunan Kalijaga sering menyisipkan dakwahnya. Salah satunya cerita ini mengisahkan tentang 2 kalimat syahadat. Kemudian yang terakhir ada Raden Umar Syahid atau disebut Sunan Muria. Raden Umar Syahid adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dia menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Oleh karena itu, dia dikenal dengan nama Sunan Muria. Dia juga mengembangkan dakwah ke pelosok Pati, Kudus, Juwana, hingga ke pesisir utara Pulau Jawa. Cara berdakwahnya tidak berbeda dengan ayahnya. Dia berusaha mengislamkan tradisi kebudayaan masyarakat. Sedikit demi sedikit, tradisi tersebut diubah dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam bidang kesenian, Sunan Muria juga menciptakan tembang yaitu Sinom dan Kinanti. Baik anak-anak, apa saja sifat terpuji atau keteladanan para wali songo? Yaitu yang pertama, berdakwah dengan cara damai. Maksudnya, di sini mereka tidak memaksa mengajar ajaran Islam kepada masyarakat. Mereka mengajarkan sedikit demi sedikit, kemudian agar masyarakat mampu menerimanya. Mereka mengajarkan dengan penuh kesabaran. Wali Songo berdakwah dengan cara yang bijaksana.
Mereka mengajarkan ketaatan kepada Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dan kemudian mereka mengajak masyarakat untuk rajin beribadah. Tempat berdakwah para wali songo tidak hanya masjid. Mereka mendirikan pesantren untuk memperdalam ilmu agama bagi para santri. Yang kedua, toleransi terhadap kebudayaan masyarakat. Contohnya, mereka menciptakan tembang-tembang yang berisi ajaran Islam, seperti Tombo Ati, Lir Ilir, Sinom, dan Kinanti. Melalui tembang tersebut, para wali mengajarkan Islam kepada masyarakat. Para wali juga menghapus tradisi yang mengakibatkan syirik, seperti membakar kemenyan dan membuat sesaji untuk para roh. Karena hal itu bertentangan dengan akidah Islam. Islam mengajarkan bahwa Allah itu satu. Allah adalah satu-satunya tempat menyembah dan memohon pertolongan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, menyantuni fakir miskin. Sasaran dakwah Wali Songo adalah rakyat jelata. Mereka kebanyakan hidup dalam kemiskinan. Wali Songo mengajarkan orang-orang untuk menjadi dermawan. Mereka mendidik masyarakat agar suka bersedekah dengan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Menyantuni fakir miskin adalah perintah Allah. Barang siapa yang mencintai Allah harus mencintai fakir miskin. Harta kekayaan adalah amanah dari Allah. Di dalamnya ada hak dimiliki fakir miskin. Oleh karena itu, rajinlah bersedekah sebagai bukti kecintaan kita terhadap Allah SWT. Baik anak-anak, alhamdulillah sampai di sini pembelajaran PAI hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga kepada ibu bapak yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Semoga anak-anak di rumah selalu rajin belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.